Ternyata penurunan gold hanya relatif tertahan di angka 1597 dan tentunya ini mengakibatkan potensi kenaikan yang kembali terjadi. Seperti apa yang sempat kita kupas kemarin, bahwa penurunan akan relatif normal sebagai area koreksi, meskipun sebetulnya secara area 1596 yang menjadi area support kuat kala itu. Tapi apakah strategi kita kemarin totally gagal? Well, saya mencatat kurang lebih selama 2 atau 3 kali dari era jam 11 sampai kurang lebih jam 5 sore itu sebetulnya sempat terjadi pola di mana emas cenderung tertahan di dalam range 1610 sampai 1597. Anda bisa lihat potensi penurunan hanya tersentuh break low sedikit saja di 1597.40. Namun apa sih yang membentuk pola kenaikan kembali terjadi? Seperti yang sempat kita kupas bahwa Fed sudah melakukan aksi QE, di mana kali ini QE berjalan setiap hari dengan jumlah yang unlimited, infinite. Kurang lebih 110 billion US dollar yang dilakukan untuk melakukan pembelian obligasi pemerintah setiap harinya. Angka ini justru lebih besar dari apa yang sempat terjadi dalam QE di saat resesi 2008-2009. Tentunya ini adalah potensi yang cukup baik dan ini baru awal teman-teman, dan kemungkinan potensinya akan sangat-sangat mendorong emas untuk rally setidaknya 2 atau 3 bulan ke depan. Apalagi Fed mencanangkan program QE ini kurang lebih sampai 6 bulan ke depan. Wow, waktu yang cukup lama. Saya rasa cukup untuk gold mengalami rally, let's say mungkin 1750 pun mungkin akan dilewati. Tapi kurang lebih untuk hari ini, kalau misalkan Anda melihat area 1640 itu adalah area resisten yang sangat penting untuk kita kali ini. Jika itu berhasil ditembus, bukan mustahil pekan depan mungkin saja muncul 1700. Tapi kalau tidak, bahwa rally kemungkinan sedikit tertunda untuk beberapa waktu ke depan. Informasi yang terbaru adalah Trump sudah menelepon Xi Jinping, Presiden China, untuk menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi pandemik virus corona tersebut. Dan China berinisiatif untuk melakukan kerjasama, kurang lebih bagaimana cara untuk menangkal ataupun memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur membesar jumlah kasus yang terjadi di dalam Amerika. Technical View 27 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 27 Maret 2020 per jam 12:55 waktu Indonesia bagian Barat. Gold running price kini berada 1625.50. Areal tertinggi adalah 1635.50 sampai saat ini, dan areal terendah masih di areal 1620.10. Anyway, untuk kemarin sebetulnya tidak terlampau fail ya kalau kita lihat dari potensi pergerakannya. Saat kita membuat grafik, lalu kemudian juga setelah menayangkan video outlook dari gold, itu sebetulnya gold sempat mondar-mandir kurang lebih 2 atau 3 kali di areal 1608, 1609 sampai areal 1598. Bahkan sempat terjadi break low 1 kali di 1597.40 karena sebelumnya sempat bertahan areal low-nya di area 1597.60. Well, dengan demikian areal TP pertama kita sebetulnya tercapai, meskipun TP keduanya tidak relatif kuat ataupun tidak terkena ya. Tapi kurang lebih di malam hari terjadi kenaikan cukup signifikan, dan kita bisa lihat di sini areal candlestick kembali menjadi bullish dan dengan mencatatkan areal tertinggi adalah 1643.60. Salah satu penyebabnya seperti yang sempat saya uraikan juga sebelumnya adalah harus berhati-hati karena kemungkinan potensi penurunan hanya sementara sebagai koreksi normal sebelum melanjutkan kembali rally dikarenakan ditopang dengan harapan dari voting DPR AS yang kemungkinan berpotensi menjadi penentu apakah paket bantuan ekonomi AS senilai 2 triliun US dollar ini akan digolkan apa tidak. Jika ya, berarti sentimen market akan cenderung relatif dorong, dan itu dampaknya cukup bagus karena sebelumnya Fed sudah menopang dengan QE yang sudah mulai berjalan dengan pembelian obligasi setiap harinya senilai 110 billion US dollar, dan nilai ini infinity dan selalu atau lebih besar dari QE yang pernah terjadi, baik itu QE1, QE2 ataupun QE3 yang pernah terjadi di tahun 2008-2009 selama kurang lebih 2 atau 3 tahun berturut-turut untuk menopang ekonomi masa resesi 2008-2009. So, kali ini dengan sangat meyakinkan sebetulnya
ini akan menjadi pondasi yang cukup baik untuk gold dalam beberapa bulan ke depan. So, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika terjadi koreksi, itu adalah koreksi normal, dan medium term itu sangat-sangat ditopang dengan berita terhadap paket stimulus. So, untuk hari ini bagaimana? Hari ini area yang harus Anda waspadai adalah area 76%, di sini adalah 1643,60. Dimana kalau Anda melihat dalam 3 hari terakhir terutama, ini sempat di tanggal 24 Maret terjadi kenaikan hingga 1633, lalu di tanggal 25 Maret itu terjadi sampai 1640,70, dan kemarin itu sempat tertahan di 1643,60. Sedikit demi sedikit dia perlahan tapi pasti mengalami kenaikan. Tapi kemarin area kenaikan tepat berada di area 76%. So, kali ini dengan cara yang sama, area ini akan menjadi resisten psikologis untuk diperhatikan in case ternyata terjadi lonjakan bahkan menembus area tersebut. Jika misalkan kita sandingkan dengan apa yang sempat terjadi di beberapa periode sebelumnya, ini adalah historical price yang sama. Merupakan areal-areal yang cenderung menahan laju kenaikan sebelum akhirnya ditembus. Oleh karenanya, areal ini pun akan menjadi penentu di kemudian hari. Jika ternyata ini berhasil ditembus, maka kita sudah mendapatkan pola kenaikan lanjutan. Meskipun tantangan selanjutnya akan berada di areal 1666 dan juga 1703. Oke, kemudian dari grafik daily pun kita mendapatkan area support 61.8 ada di area 1606.70. Juga kalau kita sandingkan dengan grafik H4, di sini Fibonacci retracement yang sama juga menunjukkan pola area 1640 cenderung menahan. Nah, di sini seperti apa yang sempat saya share sebelumnya di pagi atau siang hari tadi, ini sebetulnya areal yang mencurigakan atau patut dicurigai sebagai areal double top, tapi dengan catatan double top pun tidak semudah itu, karena areal neckline yang akan menjadi penentu ini sangat panjang, kurang lebih di area 1596. Yes, betul sekali, karena ini adalah areal yang sempat terjadi pergolakan beberapa waktu lalu, kurang lebih dalam 2 atau 3 hari terakhir, tapi ternyata berhasil menahan dan kembali rebound. Nah, ada 2 catatan di sini, atau mungkin 3 catatan. Skenario pertama, jika ini terjadi double top, maka kemungkinan potensi penurunan kurang lebih akan terjadi konfirmasi lebih lanjut di 1596. Artinya, untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa double top ini sudah terkonfirmasi, maka kita memerlukan pola penembusan dari neckline 1596. Artinya sangat jauh dari 1625 sampai 1596. Tapi apapun bisa terjadi, apalagi dalam 2 atau 3 hari terakhir ini, terutama dalam 2 pekan terakhir, kita mendapati range pergerakan emas yang cenderung jauh lebih besar. So, potensi kedua, kalau in case ternyata ini mengalami kegagalan tembus, let's say ternyata di tengah perjalanan, dia dihentikan area penurunannya, kurang lebih di area ini. Kurang lebih, misalkan saya asumsikan bahwa kenaikan ini tertahan di sini. Ya. Kalau ini ternyata ditahan, seperti demikian, maka potensinya bisa saja penurunan hanya sekedar 1/4 atau mungkin setengahnya, lalu kemudian dia membentuk pola ascending triangle seperti demikian. Ini adalah asumsi saya, bisa terjadi, bisa juga meleset, semua bergantung dari kekuatan dari potensi support tersebut. Kalau ini terjadi berarti ascending triangle kurang lebih penurunan lalu kemudian rejection dan akan kembali menguji area resisten. Dan disinilah area penentunya, jika area 1638 ataupun 1640 ditembus, maka potensi kita mendapatkan ascending triangle terkonfirmasi dengan sangat baik dan rally akan mengalami kelanjutan. Tapi ada juga kemungkinan potensi kalau ternyata di area resisten kembali ditahan atau di reject dan akhirnya dia sideways dalam pola rectangle beberapa waktu ke depan, lalu kemudian menunggu kepastian dari voting DPR ataupun paket stimulus lainnya yang kemungkinan akan menjadi dasar untuk gold melanjutkan rally ke atas. So, untuk hari ini sebetulnya yang paling baik adalah melakukan buy on dip di area 1615.60 ataupun 1617.50. Itu adalah area tengah ini, di mana area ini adalah merupakan area resistensi psikologis sebelumnya, sebelum dia kemarin mengalami kenaikan yang cukup fantastis hingga area 1643. Strategi selanjutnya, jika ternyata beberapa skenario yang sempat saya ceritakan tadi betul-betul terkonfirmasi dengan menembus area neckline, baik neckline bawah ataupun neckline atas, Anda bisa memfollow-nya untuk melakukan strategi berikutnya. Namun tentunya dengan menggunakan atau settingan SL dan juga TP yang sesuai dengan kebutuhan.
Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.